Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tiara Yusadiana. Kali ini kita akan membahas materi tentang integral fungsi elementer dan integral garis pada bidang kompleks. Baiklah, kita akan membahas yang pertama yaitu integral fungsi elementer. Integral fungsi elementer. Dalam fungsi kompleks ada beberapa fungsi elementer, yaitu fungsi aljabar, fungsi rasional, fungsi trigonometri, dan fungsi inversnya fungsi eksponen dan logaritma, fungsi hiperbolik, dan inversnya. Berdasarkan integral pada fungsi real, maka dapat ditentukan integral dari fungsi kompleks tersebut. Yang pertama, integral z pangkat n dz sama dengan z pangkat n tambah 1 per n tambah 1, yang dimana n tidak sama dengan min 1. Yang kedua, integral dz per z sama dengan ln z. Yang ketiga, e pangkat z dz sama dengan e pangkat z. Yang keempat, a pangkat z, integral a pangkat z dz sama dengan a pangkat z per ln a. Selanjutnya, integral sin z dz sama dengan min cos z Integral cos z dz sama dengan sin z. Integral tan z dz sama dengan ln secant z sama dengan min ln cos z. Integral kotangen z dz sama dengan min ln cosecant z sama dengan ln sin z. Integral secant z dz sama dengan ln dalam kurung secant z ditambah tan z sama dengan ln dalam kurung tan z per 2 ditambah v per 4. Integral cosecant z dz sama dengan ln cosecant z dikurang kotangan z sama dengan ln tan z per 2. Integral secant kuadrat z dz sama dengan tan z. Integral cosecant kuadrat sama dengan min kotangan z. Integral secant z tan z dz sama dengan secant z. Cosecant z dikali kotangan z dz sama dengan min cosecant z. Integral sin hz dz sama dengan cos hz. Integral dari cos hz dz sama dengan sin hz. Integral tan hz dz sama dengan ln cos hz. Integral kotangen hz dz sama dengan ln sin hz. Integral secant hz dz sama dengan tan inverse sin hz. Integral cosecant hz dz sama dengan min kotangan inverse cos hz. Integral secant h kuadrat z dz sama dengan min tan z. Integral cosecant h kuadrat z dz sama dengan min kotangan hz. Integral secant hz tan dikali tan hz dz sama dengan min secant hz. Integral cosecant z dikali kotangan z dz sama dengan min kotangan hz. Integral dz per akar kuadrat
per A. Akar Z pangkat 2 ditambah A pangkat 2 sama dengan ln Z ditambah akar Z pangkat 2 ditambah A pangkat 2. Integral D Z per Z pangkat 2 ditambah A pangkat 2 sama dengan 1 per A tan inverse Z per A sama dengan min 1 per A kotangan inverse dari Z per A. Dan kita bisa baca seterusnya sampai ke integral E pangkat AZ cos BZ DZ sama dengan E pangkat AZ AZ dalam kurung A cos BZ tambah B sin BZ per A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita masuk ke integral garis pada bidang kompleks. Pada kalkulus kita telah mengenal ada dua macam integral, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Integral tentu atau integral garis pada fungsi kompleks fz dengan z sama dengan x ditambah y dituliskan sebagai integral konstan integral C fz dz. Sifat-sifat dasar integral garis pada bidang kompleks yaitu terdapat 6 sifat umumnya. Sifat dasar dari integral garis pada bidang kompleks. Integrasi merupakan suatu operasi linear, sehingga yang pertama, integrasi merupakan suatu operasi linear, sehingga integral C K1 F1 Z ditambah K2 F2 dalam kurung Z sama dengan K1 integral C F1 Z ditambah K2 integral C Fz dz. Yang kedua, memecahkan atau membagi kurva menjadi dua bagian kurva C1 dan C1 dan C2, yang dimana integral C Fz dz sama dengan integral C1 Fz dz tambah integral C2 Fz dz. Yang ketiga, membalikkan arah integrasi, yang dimana kita dapat integral dari Z0 sampai ke Z Fz dz sama dengan min integral Z0 sampai ke Z Fz dz. Yang keempat, integral A sampai ke B Fz dz sama dengan integral A dari A ke M Fz dz ditambah integral A ke M Fz dz, di mana M lebih besar dari A dan M lebih kecil dari B. Selanjutnya yang kelima, integral C Fz dalam kurung T dz T sama dengan integral T1 sampai ke T2 Fz Tz aksum T dt, di mana T sama dengan T1, T2. Yang terakhir, mutlak integral C Fz dz lebih kecil dari sama dengan
ml, di mana M merupakan batas atas mutlak FZ dan L merupakan panjang dari C. Integral pada bidang kompleks, kita dapat yang pertama, integral bergantung pada lintasan. Misalnya C dengan ZT sama dengan XT tambah IYT. Dalam kurung, di mana T lebih besar dari sama dengan A atau T lebih kecil dari sama dengan B. Dan FZ fungsi tidak analitik pada domain D yang memuat lintasan di C. Maka nilai integral lintasan FZ terdapat di C bergantung pada bentuk lintasan yang diambil dan dapat dinyatakan sebagai integral C FZ sama dengan integral A ke B FZ F dalam kurung Z aksen T dt. Untuk menghitung integral lintasan di atas, dilakukan cara sebagai berikut. Yang pertama, nyatakan lintasan C ke dalam ZT sama dengan XT tambah IYT, di mana T lebih besar dari A dan T atau T lebih kecil dari B. Yang kedua, cari turunan Z aksen T. Selanjutnya, substitusikan ZT ke dalam FZ. Selanjutnya, integrasikan FZ Z aksen T terhadap T. Ada beberapa lintasan C dan penyajiannya dalam ZT. Yang pertama, kita dapat lingkaran. Misal diberikan lintasan C berbentuk lingkaran satuan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari 1 dan T sebagai sudut pusat. Maka diperolehlah hubungan X cos T dan Y sin T. Oleh karena itu, persamaan lintasan C ZT sama dengan XT ditambah IYT sama dengan cos T ditambah I sin T sama dengan E pangkat IT. Dengan T lebih besar dari sama dengan 0 atau T lebih kecil dari sama dengan 2V. Sedangkan lintasan C berbentuk lingkaran dengan pusat Z 0,0 dengan jari-jari R dapat ditentukan dengan cara yang sama, sehingga dapat dituliskan ZT sama dengan XT tambah IYT sama dengan RI pangkat R pangkat IT, dengan di mana T lebih besar dari sama dengan 0 atau T lebih besar dari sama dengan 2V. Dengan pusat Z0 dengan jari-jari R dapat ditentukan dengan cara yang sama, sehingga persamaan dituliskan sebagai ZT sama dengan Z0 ditambah R pangkat IT, di mana T lebih besar dari sama dengan 0 atau T lebih kecil dari sama dengan 2V. Segmen garis misal lintasan C berbentuk segmen garis dari Z0 dalam kurung X0, Y0 ke dalam Z1 dalam kurung X1, Y1, di mana T lebih besar dari sama dengan 0 atau lebih kecil dari sama dengan 1.
Dengan cara deduktif dapat diturunkan persamaan lintasan C, yaitu T sama dengan 0, XT, XT sama dengan X0, YT sama dengan Y0, dan ZT sama dengan X0 ditambah Y0 sama dengan Z0. T sama dengan 1/4, maka XT sama dengan X0, YT sama dengan Y0, maka ZT sama dengan Z0 ditambah 1/4 dalam kurung Z1 dikurang Z0. T sama dengan 1, maka XT sama dengan X1, YT-nya sama dengan 1, Y1, dan ZT-nya sama dengan Z1. Persamaan lintasan C berbentuk segmen garis, yaitu Z0 sama dengan Z1, yaitu ZT sama dengan Z0 ditambah I ZT ditambah Z0, di mana T lebih besar dari sama dengan 0 atau T lebih besar dari sama dengan 1. Yang C ini merupakan segmen garis. Ini yang B, segmen garis. Selanjutnya kita masuk ke elips. Misal lintasan C berbentuk elips. Dalam kurung X dikurang X0 kuadrat per A kuadrat ditambah Y dalam kurung Y dikurang Y0 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan arah positif. Maka dengan cara yang sama, seperti menentukan lintasan berbentuk lingkaran, maka didapatlah ZT sama dengan Z dalam kurung 0 ditambah sama dengan Z0 ditambah A cos T ditambah I B sin T dengan T sama dengan lebih besar dari sama dengan 0 atau lebih kecil dari sama dengan 2V. Selanjutnya kita masuk ke kurva. Bila lintasan C dinyatakan sebagai persamaan kurva, maka kita dapat memisahkan XT sama dengan T, sehingga interval parameter T dan bentuk YT yang sangat bergantung berturut-turut terhadap nilai X dari titik dan persamaan kurva yang diberikan, sehingga dapat dituliskan persamaan lintasannya ZT sama dengan XT ditambah YT dengan T lebih besar dari sama dengan min 1 atau T lebih kecil dari pada sama dengan 0. Contoh, kita masuk ke contoh. Hitunglah integral dari fungsi fz sama dengan xy ditambah 2y atas lintasan C sepanjang kurva y sama dengan 3x kuadrat dikurang 3 dari titik min 1,0 ke 0, min 3. Dapat kita penyelesaiannya yaitu persamaan lintasan C sama dengan ZT sama dengan XT tambah YT sama dengan T ditambah I dalam kurung 3T kuadrat dikurang 3 dengan T lebih besar daripada min 1 dan T atau T lebih kecil dari sama dengan 0. Turunan ZT sama dengan 1/1 ditambah 6IT, mana FZ sama dengan T dalam kurung 3T kuadrat dikurang 3 ditambah 2I dalam kurung 3T kuadrat dikurang 3, sehingga didapat 3T kuadrat dikurang 3 ditambah 6T kuadrat dikurang 6. Integral CFZ dz sama dengan integral min 1 ke 0 dalam kurung 3T kuadrat dikurang 3 ditambah I dalam kurung 6T kuadrat dikurang 6 dikali 1 ditambah 6IT. Ini merupakan turunan dari ZT.
6IT dt sama dengan min 39/4 ditambah 32/5i. Kita masuk ke integral gas pada bidang kompleks yang kedua, yaitu integral bebas lintasan. Integral bebas lintasan. Integral bebas lintasan dalam keadaan khusus, integral lintasan tidak bergantung terhadap lintasan. Tidak bergantung bebas terhadap lintasan. Artinya, nilai integral lintasan akan bernilai sama walaupun lintasannya berbeda, asalkan titik ujung lintasannya tetap. Syarat perlu dan cukup untuk keadaan tersebut diberikan sebagai di mana domain D disebut tersambung sederhana bila lintasan tertutup sederhana dalam D melingkupi titik-titik pada D. Misal, FZ analitik pada domain tersambung sederhana di D. Maka, terdapat fungsi analitik FZ sehingga F aksen Z sama dengan fungsi FZ untuk setiap Z elemen dari D. Dan nilai integral dari FZ terhadap setiap lintasan yang menghubungkan dari titik Z0 ke Z1 dinyatakan integral Z0 ke Z1 FZ dz sama dengan F dalam kurung Z1 dikurang F dalam kurung Z0. Dari kondisi di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa bila FZ analitik pada domain terhubung sederhana Y yang memuat lintasan C, maka dapat kita lihat sama-sama FZ dz sama dengan 0. Nah, sekian video dari saya. Jika dapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.